Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Rosmita dari kelas A dengan NPM 0319011156. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu Muhammadiyah dan politik. A. Kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, pemikiran kita. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah non-politik. William Shepard mengategorikan Muhammadiyah sebagai kelompok Islamic modernisme. Karena itu, Muhammadiyah memang sejak awal berdirinya telah menjadi fakta sejarah bahwa dirinya tidak bergerak dalam lapangan politik dan lebih berkonsentrasi dalam gerakan dakwah di ranah kemasyarakatan. Namun, dalam pelajaran sejarah, Muhammadiyah juga tidak lepas dari pengaruh politik praktis, yakni politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik dalam suatu negara modern. 2. Kita Muhammadiyah pada Muktamar ke-38 tahun 1971. Muhammadiyah membuat keputusan tentang pernyataan penegasan Muhammadiyah tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai organisasi lain yang kemudian dikenal dengan Kita Muhammadiyah tahun 1971 atau Muhammadiyah ujung. B. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terlihat dalam sejarah para tokoh yang berjuang dalam memerdekakan negara Indonesia. Muhammadiyah melalui para pemimpinnya terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Dalam momentum kritis, satu hari setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan, Ki Bagus Hadikusumo dan Mister Kasiman Singo di Mejo dengan jiwa keagamaannya dan kenegaraannya yang tinggi demi menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia dapat mengikhlaskan dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantikannya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang menjadi sila pertama dalam Pancasila. Panglima Besar Jenderal Sudirman selaku kader dan pimpinan Muhammadiyah membuktikan peran strategisnya dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertimbangkan keabsahan Indonesia merdeka. C. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, yaitu bidang perseorangan dan bidang kelompok masyarakat demi menciptakan kehidupan yang islami, aman, damai, dan sejahtera. Itu adalah bentuk kepedulian Muhammadiyah kepada negara. Muhammadiyah telah ikut berbuat senyata-nyatanya untuk memajukan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat setelah Indonesia merdeka, berbagai periode pemerintah hingga periode reformasi. Pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Muhammadiyah telah ikut berbuat senyata-nyatanya untuk memajukan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat setelah di Indonesia merdeka, berbagai periode pemerintah hingga periode reformasi. Pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Sebagai bentuk komitmen moral dan tanggung jawab kesejahteraan yang melekat dalam jiwa pergerakan, serta didorong oleh suatu keinginan untuk mewujudkan cita-cita nasional, Muhammadiyah merumuskan pandangan atau pemikirannya dasar mengenai Indonesia berkemajuan yang mungkin dicapai melalui rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna, dan membuat buku yang berjudul Indonesia Berkemajuan atau Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna. Pokok-pokok pikiran Muhammadiyah yang tertuang di dalam buku tersebut terdiri dari: yang pertama,
pendahuluan. Yang kedua, tafsiran Indonesia berkemajuan. Yang ketiga, realitas kehidupan kebangsaan. Yang keempat, rekonstruksi kehidupan kebangsaan. Yang kelima, nilai dan lingkungan strategis. Dan yang keenam, D. Bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Kithah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di Denpasar, dalam kurung Kithah Denpasar. Muhammadiyah berpandangan bahwa kiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah Indonesia merdeka. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan, yaitu yang pertama melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan, real politics atau politik praktis, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakat yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan politik tidak langsung yang bersifat memengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral force untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara, sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam kurung interest group. Peran Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. Peran Muhammadiyah terhadap politik di Indonesia sangat baik dan antusias. Terbukti Muhammadiyah masuk dalam partai Islam yakni Masyumi, namun keluar dari Masyumi karena Masyumi dianggap sebagai bagian dari Muhammadiyah dan bubar dengan sendirinya. Dalam perannya, Muhammadiyah pada 9 Mei tahun 1966 yang dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman berusaha memperjuangkan Partai Masyumi agar aktif kembali dan mendesak pemerintah Indonesia, namun pemerintah tidak meresponnya sama sekali. Kegagalan rehabilitasi Masyumi mendorong elit-elit Muhammadiyah untuk membentuk partai baru yang terpisah dari Masyumi. Hasil kesepakatan dari itu dibentuknya Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.